Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami akan mempresentasikan tugas 2 dan tugas UAS Data Science dengan dosen Pak Syahid Abdullah. Dan perkenalkan Pak, nama saya Jusnawati dengan NIM 20401010082 dan rekan saya Dan Yusran NIM saya 2401070045. Baik Pak, langsung saja kami akan mempresentasikan tugasnya. Yang pertama, di sini ada pendahuluan, di sini ada data mining. Data mining yang biasa disebut dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pemakaian data historis untuk keteraturan pola hubungan dalam himpunan data yang berukuran besar. Output dari data mining ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Oke, salah satu teknik yang dikenal dalam data mining yaitu clustering. Jadi data yang saya ambil ini digunakan untuk analisis penjualan transaksi mingguan, dan alasan saya memilih data analisis penjualan transaksi mingguan beserta teknik clustering adalah untuk melihat perkembangan transaksi penjualan pada setiap minggunya agar dapat diketahui jumlah transaksinya. Oke, nah di sini ada variabel dari datasetnya. Ada yang pertama kode produk 52 minggu, W0, W1, W dan W51. Nilai data mingguan yang dinormalisasi, normalisasi 0, normalisasi 1, dan normalisasi 51. Lanjut. Nah, data akan dikelompokkan dalam satu klaster apabila memiliki karakteristik yang sama. Data mining yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan memproses data. Jadi, dengan menggunakan metode klasifikasi dalam data mining, penelitian ini menggambarkan pola pasar dan memprediksi potensi. Nah, jadi, dalam proyek ini saya melakukan analisis korelasi pada semua minggu untuk menemukan hubungan antara minggu yang berbeda. Selain itu, saya melakukan analisis keranjang pasar di minggu ke-25 untuk mengukur hubungan penjualan antara minggu ini dan minggu lainnya. Ini akan menjadi ukuran yang baik untuk memodelkan pertumbuhan kuantitas dalam proyek ini. Saya melakukan regresi berganda untuk minggu ke-25 dan kemudian akan menunjukkan metode ini tidak akurat untuk pengelompokan tipe data. Kemudian saya akan melakukan clustering dengan 6 classifier yang berbeda untuk menemukan model yang cocok untuk memprediksi minggu ke-25. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Jadi metode yang saya gunakan kali ini adalah analisis statistik termasuk analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif pada dataset transaksi penjualan mingguan. Nah, di sini juga ada pengumpulan dan deskripsi data, statistik deskriptif. Di bagian ini saya menghapus nilai yang dinormalisasi dan mengurangi ukuran tabel menjadi 52 kolom selama 52 minggu. Saya menunjukkan ringkasan karakteristik statistik selama 52 minggu, termasuk karakteristik setiap minggu seperti standar, deviasi, mean, minimum, maksimum. Lanjut. Jadi nilai kuartil kedua, median, dan ketiga tabel 1 menunjukkan bahwa minggu ke-51 memiliki rentang penjualan terbesar dari 0 hingga 73 untuk barcode yang berbeda, sedangkan minggu ke-29 bervariasi dalam interval kuantitas penjualan terkecil antara 0 hingga 42. Selain median, bervariasi antara 3 hingga 5 antara minggu 0 hingga 51. Menariknya, di sebagian besar minggu median bervariasi dari 3 hingga 4 minggu. Namun median maksimum adalah 5 yang termasuk dalam 4 minggu. Minggu ke-24, 25, 50, dan 51. Minggu 25 dan 50 memiliki nilai kuartil ketiga tertinggi masing-masing pada 15 dan 14 yang berarti 75% kuantitas akan dikurangi dari 15 pada minggu 25 dan 75%.
Jumlah akan kurang dari 14 di minggu 51. Lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat tabel 1, ringkasan atribut dan rentang penjualan terkecil dan terbesar di minggu ke-29. Lanjut. Nah, di gambar 1 ini box plot jumlah penjualan dalam minggu yang berbeda. Jadi dapat kita lihat di tabel berikut. Lanjut. Nah, analisis korelasi. Pada gambar 2, saya melakukan analisis korelasi pada semua minggu. Ini menunjukkan bahwa kira-kira semua minggu sangat berkorelasi satu sama lain. Rasio korelasi lebih dari 0,8 untuk semua minggu. Namun, minggu ke-24, 25, 50, dan 51 memiliki rasio korelasi minimum sekitar 0,85. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat ya, di sini sudah masuk metode penelitian. Gambar 2, analisis korelasi antar semua atribut. Jadi dapat dilihat pada gambar ini. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Jadi di sini ada tes statistik. Pada bagian sebelumnya, analisis korelasi, saya menyajikan hubungan antara minggu. Namun terbukti bahwa kekuatan korelasi antar atribut tidak menyeratkan sebab akibat. Di bagian ini, saya melakukan ANOVA, analisis variasi untuk mengevaluasi prediktabilitas dalam kualitas situasi terbaik minggu dan menemukan atribut yang signifikan secara statistik. Alat saya untuk mencapai tujuan ini adalah nilai P saya. Memilih minggu 25 untuk mengevaluasi bagaimana minggu lain signifikan secara statistik dengan minggu ini. Nah, di sini ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Oke, lanjut. Jadi ambang batas untuk jumlah atribut signifikan statistik dalam analisis data adalah 0,05. Jadi jika P value kurang dari 0,5, hipotesis 0 ditolak dan itu berarti ada signifikan statistik antara kelompok yang diasumsikan. Dalam hal ini nilai P lebih kecil dari 0,5 dan hipotesis 0 ditolak. Dengan kata lain, ada signifikan statistik antara minggu 25 dan minggu 5, 9, 14, 19, 22, 23, 24, 29, dan seterusnya. Lihat tabel 3. Lanjut. Tabel 4 ini ada analisis varians antara minggu 25 dan minggu lainnya. Jadi dapat dilihat pada tabel berikut. Lanjut. Di sini ada tabel 4 juga. Analisis varian antara minggu 25 dan minggu lainnya. Jadi dapat dilihat di sini juga ya, teman-teman. Lanjut. Di sini ada analisis regresi. Bagian ini memiliki dua bagian, A dan B. Pada bagian A, saya menunjukkan bahwa model regresi berganda tidak dapat memodelkan tipe data pengelompokan secara akurat. Dan pada bagian selanjutnya, saya melakukan 6 metode klasifikasi untuk pengelompokan tipe data. Nah, di sini A, analisis regresi berganda. Pada bagian ini, saya melakukan analisis regresi untuk model minggu ke-25. Model regresi dapat membantu mengambil keputusan untuk memperkirakan penjualan mereka di minggu yang berbeda berdasarkan penjualan yang mereka miliki sebelumnya. Saya melakukan analisis regresi berganda pada langkah pertama untuk menunjukkan bahwa mengapa analisis klaster lebih efektif daripada analisis regresi berganda untuk atribut yang sangat berkorelasi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Silakan Mas Rehan. Metode pemilihan mundur. Pada langkah pertama, saya membangun model regresi berganda dengan metode seleksi mundur. Atribut kami adalah diskrit, yang mana metode ini bekerja untuk kuadrat terkecil biasa, OLS. Dalam model ini dengan menghapus atribut satu persatu yang memiliki nilai lebih dari 0,05, saya dapat membentuk model linear. Persamaan kuadrat R untuk minggu 5 adalah sama dengan 0,009 dan seterusnya. Dan ini adalah tabel 5 analisis regresi untuk minggu 22. Bisa dilihat dari tabel berikut. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pendekatan regresi berganda khususnya metode pemilihan mundur tidak memiliki peluang untuk memberikan model yang akurat dengan koefisien yang akurat
metode pemilihan mundur, saya menghilangkan atribut satu persatu. Menurut prediction versus causation in regression analysis, causation memiliki metodologi sederhana dalam variable dependent yang berkorelasi dengan variabel yang diasumsikan. Itu terdiri dinamika kompleks sebab dan akibat di antara variabel dan hanya rancak sebagian dari korelasi. Hal ini terjadi karena metode ini hanya melihat sebagai data dan tidak memperhatikan integritas korelasi dalam proses penyaringan. Prediction versus causation analysis. Oleh karena itu, regresi berganda pada tipe data clustering tidak memiliki strategi efektif untuk clustering di mana sepasang variabel dependen berkorelasi dengan variabel yang diasumsikan. Jika salah satu yang dihilangkan, regresi akan membutuhkan hasil yang tidak valid. Kedua, multikolinearitas adalah masalah lain. Regresi harus memperhatikan semua kemungkinan kombinasi variabel yang berkorelasi untuk menghilangkan koefisien yang benar, tapi butuh proses besar. Oleh karena itu, pendekatan koefisien yang dekat adalah menjadi strategi yang baik untuk mentolerir perbedaan kecil. Mengelompokkan. Saya melakukan pengelompokan untuk menggambarkan model prediksi penjualan minggu ke-25. Dasar pengelompokan akan didasarkan pada klasifikasi. Saya mengelompokkan seluruh kumpulan data termasuk nilai normalisasi untuk mendapatkan koefisien dalam bilangan bulan. Menurut Crawford, saya melakukan 7 metode pengklasifikasi yang mengenal PCA, PSIC, Gauss, Gamit, Pers, PCA, Pers, RB, Birch, NMF pada kumpulan data. Saya melakukan clustering pada produk untuk memodelkan minggu ke-25 berdasarkan minggu selanjutnya, dan kemudian saya membuat model prediksi. Outputnya adalah skema grafis model. Model yang diprediksi termasuk koefisien nilai normalisasi dan minggu yang berbeda. Minggu 0 sampai 351. Minggu ke-5 dikecualikan. Persentase kesalahan model dan root mean square block error atau disingkat RMSLE. Ini adalah rumus RMSLE-nya, di mana I diprediksi dan I adalah kuantitas aktual. RMSLE dapat diterapkan pada model yang memiliki jumlah besar yang diprediksi dan jumlah aktual. Hasil clustering pada minggu ke-25 dengan metode yang berbeda akan terlihat pada gambar 1 sampai gambar 7. Pertama, ini adalah model PCA. Dan inilah predictive model, PCA percentage of error, dan RMSLE-nya. Ini model PSIC dengan predicted model, PSIC percentage of error, dan RMSLE-nya. Ketiga, model Gauss dengan predicted model, Gauss percentage of error, dan RMSLE-nya. Lalu Cummins dengan predicted model, percentage of error-nya, dan RMSLE-nya. Selanjutnya, model Sparse FDCA dengan predicted model, percentage of error-nya, dan beserta RMSLE-nya. Berikutnya, model Sparse RP dengan model predicted model, percentage of error-nya, dan RMSLE-nya. Dan model Birch dengan predicted modelnya berapa percentage of error-nya beserta RMSLE-nya. Dengan membandingkan persentase kesalahan dari RMSLE dalam model yang berbeda, jelas bahwa model Sparse RP dengan persentase kesalahan 0 dan jumlah RMSLE paling sedikit dan model koefisien yang kita untuk memprediksi minggu ke-25. Nilai normalisasi adalah sebagai berikut. Kesimpulan. Dalam proyek ini saya mengevaluasi analisis deskriptif, korelasi, dan regresi pada kontinus penjualan. Dalam analisis deskriptif, saya menjanjikan karakteristik statistik dan kumpulan data seperti standar deviasi mean, minimum, maksimum, kuartil 1, 2, dan 3 dan menggambarkannya dalam plot kotak. Selain itu, saya melakukan analisis korelasi pada semua minggu. Semua itu saya melakukan fungsi ANOVA untuk menentukan minggu yang signifikan dan statistik dan minggu ke-5. Akhirnya saya melakukan analisis regresi dalam 2 langkah. Yang pertama, untuk regresi berganda yang didasarkan pada metode seleksi mundur. Koefisien yang dihasilkan tidak akurat karena keterbatasan yang memiliki metode ini adalah menggunakan atribut. Regresi berganda menghasilkan persamaan yang berbeda berdasarkan kehilangan jalur. Pada bagian kedua, saya melakukan clustering pada 7 metode klasifikasi untuk model penjualan pada minggu ke-25. Metode Sparse RP memiliki hasil model regresi terbaik dengan
persentase kesalahan. Daftar pustaka ini adalah daftar pustaka. Ini adalah versi yang telah dijelaskan dari materi tersebut. Terima kasih. Baik Pak, itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Rehan, makasih ya. Sama-sama. Oke, di stop aja dulu Mas Rehan.